Menjelajahi setiap sudut Indonesia adalah mimpi kita. Kali ini, pulau terluar di ujung Provinsi Aceh sudah menanti kedatangan kita. Pemirsa, ini udah hampir 2 jam ya penyeberangan kita dari Kota Banda menuju ke Pulau Aceh, dan kita sebentar lagi akan sampai. Kita akan mendarat di dermaga Lampuyang yang ada di Desa Lampuyang. Sebuah perjalanan panjang yang telah dinanti sejak lama. Pemirsa, ini baru mulai trekking aja kita udah dapat view seindah ini. Jadi gimana nanti kalau udah sampai ke Pantai Penyi, pasti lebih indah. Tapi nggak semua perjalanan sempurna. Tantangan itu yang membuat kita tumbuh dan menjadikan perjalanan ini semakin istimewa. Selamat datang di Pulau Aceh, kepingan surga dari tanah rencong. Pemirsa, ini gila sekali pemandangannya dari atas puncak mercusuar film Toren. Jadi kita bisa lihat berbagai pemandangan indah. Ini 360 derajat ya Bang? Saatnya kita memulai perjalanan baru. Perjalanan yang penuh warna, juga makna. Sebagian besar dari pemirsa mungkin belum pernah mendengar tentang destinasi yang kita tuju ini. Sebuah kepulauan di ujung barat Indonesia yang menyimpan potensi wisata bahari. Saya sih udah gak sabar pengen menjejakkan kaki di Pulau Aceh. Tapi pemirsa, destinasi terbaik itu kadang harus dibayar dengan sebuah perjalanan panjang. Iya pemirsa, ini kita udah lebih dari setengah perjalanan ya. Dan sekarang kita udah sampai di Kota Biren. Jadi tadi dari Medan kita udah nempuh perjalanan sekitar 8 jam. Dan mungkin akan sampai di Kota Banda Aceh itu sekitar 4 jam lagi. Sekarang jam 6 sore, kemungkinan sampai di Kota Banda Aceh mungkin sekitar jam 10 malam. Saat memasuki Kota Banda Aceh, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kami langsung bergerak ke penginapan yang ada di pusat kota. Hai pemirsa, ini kita udah sampai di Kota Banda Aceh ya. Kita udah tiba di penginapan. Capek, cukup melelahkan perjalanan kita hari ini. Duduk dalam mobil ya, menempuh perjalanan kita lebih dari 12 jam. Tapi nggak apa-apa, that's fine. Menikmati setiap proses perjalanannya. Dan ini saat kita untuk istirahat, untuk ngumpulin energi kita, nge-recharge energi dan semangat kita untuk kita ngelanjutin perjalanan besok. Hari ini kita mulai petualangan kita dari Kota Banda Aceh. Selagi di Kota Serambi Mekah, boleh dong ya kita melipir sebentar ke beberapa tempat ikonik yang ada di kota ini. Hai pemirsa, senang sekali pagi ini saya bisa nyapa pemirsa dari Kota Banda Aceh. Dan setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju Pulau Aceh. Tapi sebelum kita nyebrang ke Pulau Aceh, selagi di Kota Banda nih, saya pengen ajak pemirsa untuk hunting souvenir ataupun oleh-oleh yang bisa kita bawa dari Kota Banda Aceh. Ini adalah kali kedua saya berkunjung ke Banda Aceh. Kota ini selalu menyambut saya dengan hangat. Keramah tamahan warga Aceh nggak pernah gagal merebut hati saya. Rasanya semakin semangat untuk melanjutkan perjalanan ini. Nah pemirsa, setelah membeli beberapa souvenir, waktunya kita menyeberang ke tujuan utama kita, Pulau
Aceh. Pemirsa, ini kita akan nyebrang ya ke Pulau Breh yang ada di Kecamatan Pulau Aceh. Saya akan nyebrang nanti bareng warga juga akan nyebrang ke sana. Dan kita memang nggak nyebrang pakai kapal feri karena kebetulan memang penyeberangan yang ada ke sana itu menggunakan kapal nelayan warga. Jadi kita akan nyebrang sebentar lagi ya, jam 1:30. Dan penyeberangannya mungkin akan makan waktu sekitar 2 jam untuk sampai ke Pulau Breh. Kita nggak sendiri pemirsa. Dalam perjalanan kali ini, kita akan ditemani oleh pegiat wisata Pulau Aceh, Bang Muhajirin. Anak muda kelahiran Pulau Breh ini senang disapa dengan panggilan Ajir Pulo. Pemirsa, ini kita udah barengan dengan Bang Ajir Pulo. Ya. Salam kenal ya Bang. Ya, salam kenal Mbak. Ini kita akan naik kapal ini ya Bang? Ya, penyeberangan ke pulau. Oke, Pulau Breh. Sebentar lagi sepertinya akan ya, jalan ya Bang? Jam 2 kita akan jalan. Perjalanan membutuhkan waktu sekitar 1 jam 40 menit sampai 2 jam. Hampir 2 jam? Iya. Oke. Nah, dari cerita Bang Ajir, ternyata kapal atau bot keberangkatan ini adalah milik warga Pulau Aceh. Pantas saja, hampir semua penumpang adalah masyarakat Pulau Aceh sendiri. Nah, biaya penyeberangan sebesar Rp30.000 per orang. Lebih kurang 2 jam, kita berlayar ke Pulau Breh. Sejujurnya, ini adalah pengalaman pertama saya melakukan perjalanan laut dengan perahu warga. Tetapi bagi masyarakat Pulau Breh, ini adalah hal yang biasa. Kapal kayu ini adalah satu-satunya alat transportasi harian mereka dari dan ke Pulau Breh. Itu di ujung itu Mbak, itu udah masuk ke wilayah Pulau Aceh. Oke. Itu Pulau Nasi. Depan kata ini ya? Iya, depan kita. Okay. Yang di belakangnya nanti kita bakalan terputus oleh arus. Nah, di situ baru Pulau Breh. Oke. Nanti kelihatan juga pulau yang satu lagi, pulau. Itu namanya pulau apa Bang? Pulau Tenom. Pulau Tenom. Iya. Secara administrasi, Pulau Aceh adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Besar. Pulau Aceh memiliki beberapa gugusan pulau. 2 di antaranya yang berpenghuni adalah Pulau Nasi dan Pulau Breh. Setelah berlayar lebih kurang 2 jam, pelabuhan kecil mulai tampak di hadapan kami. Pemirsa, akhirnya sampai juga ya kita ya di Pulau Breh. Dan tadi kita juga udah turun dari kapal sampai di dermaga Desa Lampuyang. Dan sampainya tadi di dermaga, pemirsa bisa lihat ya tadi saya disambut dengan ramainya warga. Dan ternyata tadi warga Pulau Breh itu lagi berkumpul memang di sini karena ada bantuan ataupun bansos. Makanya warga pada datang ke sini semuanya untuk ambil bantuan tersebut. Dan tadi kita juga sampainya di dermaga, kita duduk sebentar, ngobrol sebentar sama Bang Ajir. Dan sempat hujan juga ya sebentar gitu, dan cuacanya memang cukup mendung sore ini. Tapi tadi kita tunggu sebentar hujannya sampai reda, dan sekarang udah reda, ini kita udah ready mau berangkat ataupun menuju ke penginapan. Itu sepeda motor saya udah ready, Bang Ajir juga udah ready untuk nemenin kita menuju ke penginapan. Yuk. Wah, baru sampai, saya udah terpana dengan kesederhanaan dari tempat ini. Hari sudah senja, Bang Ajir mengajak saya dan tim makan malam di rumahnya. Senang dan bersyukur sekali bisa menyantap hidangan khas Aceh yang nikmat langsung di Tanah Rencong. Terima kasih untuk Bang Ajir dan Ibu sudah menyambut kami di Pulau Aceh dengan penuh kehangatan.
kami berpisah di rumah Bang Ajir. Saya langsung beranjak ke penginapan yang letaknya ada di desa sebelah, Desa Gugop. Ya pemirsa, ini kita udah sampai ya di penginapan. Jadi ini tuh sebenarnya awalnya adalah rumah warga yang sekarang dimanfaatin jadi homestay untuk wisatawan ataupun tamu yang datang ke Pulau Bre. Wah, rasanya hari ini melelahkan sekali ya perjalanan kita, cukup capek. Dan ini juga udah malam, saatnya kita untuk istirahat karena kita akan melanjutin perjalanan kita besok. Bang Ajir mengajak rekannya, Ikram, yang juga adalah pegiat wisata untuk menemani perjalanan kita di Pulau Bre. Tujuan pertama kita hari ini adalah sebuah pantai yang menurut pengakuan Bang Ajir dan Ikram, pantai satu ini menawarkan pesona alam yang luar biasa indah. Nggak sabar? Yuk kita berangkat sekarang. Pemirsa, ini kita akan berangkat ke Pantai Penyi. Pantai Penyi, bener ya Bang namanya. Mungkin sekitar 10 menit dari sini, dan Pantai Penyi ini salah satu spot terbaik di Pulau Bre. Nggak sampai 10 menit, kami tiba di Pantai Lambaro, lalu memarkirkan kendaraan di dekat pantai. Dari sini, kita akan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki menuju Pantai Penyi atau Pantai Penyu. Pemirsa, ini kita akan jalan ke Pantai Penyi. Kita akan trekking ya Bang, mungkin sekitar 20 menit. Dan di sepanjang nanti kita jalan menuju ke Pantai Penyi, mungkin pemandangan yang akan kita lihat tuh pantai. Pantai juga, jadi kita akan jalan menyusuri pantai. Wah pemirsa, betapa beruntungnya masyarakat Pulau Aceh bisa melihat pemandangan seindah ini setiap hari. Oh berarti dari batu ini gitu? Ya. Wah. Pantai Lambaro ini juga sering direkomendasikan kepada wisatawan. Pantai dengan pasir putih nan bersih, ombaknya pun cukup tenang. Pemirsa, ini baru mulai trekking aja kita udah dapat view seindah ini. Jadi gimana nanti kalau udah sampai ke Pantai Penyi, pasti lebih indah. Setelah melewati bebatuan pinggir pantai, jalanan yang kami temui mulai menanjak. Untung ada tali yang sudah disiapkan untuk membantu trekking. Memasuki Padang Ilalang, ini tandanya kita hampir sampai. Wah, welcome to Pantai Penyi pemirsa. Jadi ini ya Bang, Pantai Penyi ya, salah satu hidden gemnya di Pulau Aceh, Pulau Bre. Kenapa namanya Pantai Penyu, tapi? Kalau dari segi namanya sendiri, itu udah dinamakan oleh tetua-tetua kami. Leluhur sebelumnya. Salah satunya landing penyu sendiri lebih banyaknya di sini. Oh di sini, makanya ya. Pantai Penyu. Betul. Bahasanya Penyi. Penyi. Oke. Ya. Bagi saya, ini adalah sebuah pengalaman yang mahal. Menikmati waktu di tengah alam seperti ini nggak bisa dibayar dengan apapun. Berwisata ke Pulau Bre, pemirsa wajib mengunjungi hidden gem Pantai Penyi. Terima kasih Bang Ajir dan Ikram sudah ajak tim potret mengintip surga tersembunyi dari Pulau Aceh ini.
Pemirsa, ini sepertinya jam makan siang ya. Jadi waktunya kita untuk makan dan kebetulan kali ini menu makanan kita tuh disiapin oleh Bang Ajir dan juga Bang Ikram. Ini sepertinya makanan khas Aceh juga nih ya Bang. Aku udah bisa lirik. Terima kasih banyak Bang untuk makanan kita siang hari ini. Saat ini kita untuk menikmati apa yang udah ada. Saat ini kita makan? Terima kasih Bang. Jadi ini beneran adalah hidden gem menurut saya. Arti hidden gem yang sesungguhnya ya ini. Kalau bisa saya simpulin ya, Pulau Aceh ataupun Pulau Bereh ini tempatnya itu beneran masih pristine ya pemirsa kalau kita bilang. Masih beneran alami, belum terjamah oleh banyak tangan manusia. Dan saya berharap kedepannya kalau misalnya tempat ini akan ramai didatangi oleh wisatawan, kelestariannya ataupun indahnya tempat ini akan tetap terjaga seperti sekarang. Luar biasa sekali. Setelah menikmati Pantai Penyi, saya dan tim melanjutkan rencana untuk snorkeling. Namun ketika kami sampai di spot snorkeling, angin begitu kencang. Langit gelap tertutup awan. Belum sempat memulai petualangan bawah laut, kami terpaksa kembali ke dermaga. Kami menyudahi perjalanan hari ini. Keesokan harinya, petualangan kita menjelajahi Pulau Aceh dari sisi Pulau Bereh masih berlanjut. Saya yakin pemirsa pasti bisa menebak tujuan terakhir kita. Ya, pemirsa nggak salah. Kita melaju ke ikon paling terkenal dari Pulau Aceh, Mercusuar Willemstoren 3. Sepanjang perjalanan saya lebih banyak melihat hamparan kosong ketimbang kampung warga. Jelas saja sih pemirsa, meski luas wilayah Kecamatan Pulau Aceh lebih besar daripada kota Banda Aceh, namun penduduk Pulau Aceh hanya 4.463 jiwa. Dan dari Bang Ajir saya juga baru tahu, selain dari hasil laut, warga Pulau Aceh juga hidup dari pertanian, seperti cengkeh, cabai, dan padi. Pemirsa, setelah lebih kurang 60 menit berkendara dengan sepeda motor, kita tiba di Monumen Mercusuar Willemstoren 3. Sampai juga ya Bang? Akhirnya. Tapi nggak terasa Bang? Satu jam, okay. Nggak terasa. Dan inilah ini dia ikonnya Pulau Aceh. Wow. Mercusuar Willemstoren. Bangunan kokoh tinggi menjulang ini berada paling ujung, tepatnya di hutan kampung Melingge. Dibangun tahun 1875 oleh Belanda, usia Mercusuar Willemstoren sudah mencapai 2 abad. Namun monumen ini masih berdiri kokoh meski ikut diterpa tsunami. Dan dahulu kawasan ini diisi oleh para perwira Belanda. Kita masuk ke dalam dan naik ke atas puncak ya pemirsa. Ini ada berapa anak tangga nih Bang yang harus kita naiki?
inilah yang harus kita hitung bersama. Ini sambil jalan kayaknya sambil ngitung anak tangga. Silakan, Waduh. Beneran saya hitung dalam hati nih pemirsa. Nah, tinggi mercusuar ini mencapai 85 meter. Ketebalan dindingnya 1 meter. Mercusuar ini diambil dari nama raja yang menguasai Luxembourg, Willem Alexander Paul Frederick Lodewijk. Dalam buku On the Vestiging in Aceh, sebuah buku tentang perang Aceh yang ditulis oleh Jenderal Belanda, George Frederick Willem Borel. Proses pembangunan mercusuar ini melibatkan kerja paksa oleh pemerintah kolonial Belanda. Orang lokal dipaksa ikut terlibat dalam pembangunan. Bahkan ratusan orang diangkut dari Ambon, lalu dikirim ke Aceh untuk membangun menara suar ini. Sebuah kisah sejarah yang nggak boleh kita lupa. Nilai Kak Agnes, kita berada di puncak William Storens, Pulau Aceh. Wow, pemirsa, ini luar biasa sekali pemandangan dari atas puncak. Gila Bang, ini keren sekali. Dan ini kita bisa lihat pemandangan ini 360 derajat ya Bang? Betul. Kalau kita ngelilingin puncak mercusuar Willem Storen ini. Iya. Wah, pemirsa kalau ke Pulau Breh wajib mengunjungi ikon paling legend ini. Wah, rasanya masih belum percaya bisa berdiri di atas puncak mercusuar Willem Storen. Saat ini, mercusuar Willem Storen 3 berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Distrik Navigasi Kelas 2, Sabang. Bahwa ini udah 2 abad berdiri dengan kokoh dan gagahnya di sini. Dan ini adalah menara cuman ada 3 di dunia. Iya. Ya, jadinya ada di Belanda, ada di Karibia, ada di Pulau Aceh di Indonesia. Jadinya banyak orang yang belum tahu. Silahkan ke sini, masyarakat Pulau Aceh akan menerimanya. Iya, wah ini luar biasa sekali ya Bang. Tapi kalau menurut pandangan orang Abang nih, apa yang buat masyarakat mungkin belum terlalu tahu tentang Pulau Aceh? Yang perlu kita benahi sebenarnya lebih banyak promosi dan transportasi dari Banda Aceh menuju ke Pulau Aceh. Ujung-ujungnya akses ya? Aksesnya, karena kenapa itu menjadi kendala untuk kita selama ini. Dan banyak teman-teman yang menanyakan kapal apa yang berangkat ke sana, kapal apa. Dan yang kita punya hanya transportasi yang tradisional. Dan itu tidak kalah penting sih, tidak kalah menarik daripada kapal yang menyeberang ke tempat lain. Tempat ini memang belum sepopuler daerah wisata lain. Namun hanya di sini, kita bisa berbaur dengan masyarakat kampung yang hidup dalam kesederhanaan. Kini warga Pulau Aceh bersiap untuk memoles negerinya, mengembangkan wisata budaya dan bahari yang kaya potensi. Sampai jumpa di perjalanan potret selanjutnya.